wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau ngobrol singkat nih bareng Mas Asif Jauhar Winarto. Dadah dulu dong. Hai. Hai. Nah, seperti yang kita tahu nih, Mas Asif ini adalah alumni dari asrama kita tercinta, Asrama 27 Al Furqon. Nah, Mas Asif ini dulunya tuh kayak terkenal banget gitu di asrama putri. Dulu awal kali saya kenal itu dari Instagramnya Mbak, soalnya sering bicarain gitu. Namanya Instagramnya apa ya? Username-nya sih yang saya tahu itu Asif JW. Nah, Mas Asif ini dulu di asrama putri itu sering dibincangin gitu loh. Sampai-sampai saya itu tahu username Instagramnya Asif JW. Dilihat dari username-nya aja itu kayak udah ganteng banget. Dan ternyata pas ketemu secara langsung ya Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Masnya ini juga suka banget sama binatang. Soalnya yang saya tahu Mas Asif ini memelihara hamster ya Mas ya? Iya betul. Pecinta binatang. Cinta binatang. Sama pecinta apa lagi Mas? Apalagi pecinta manusia kan? Gimana Mbak? Nah, Mas Asif ini biar kalian tahu bintangnya itu Cancer. Ada yang sama nggak? Ada yang sama? Oh ya, halo. Terus Mas Asif ini juga pas di asrama itu rajin banget roan. Dia itu kayak hobi gitu loh, hobi roan. Dulu kira-kira Masnya di asrama jadi pengurus apa ya? Jadi pengurus kan? Iya. Jadi alhamdulillah pada saat saya di asrama itu ya diberikan sebuah tanggung jawab, yakni menjadi pengurus asrama dan menjadi di sana saya menjadi koordinator perlengkapan. Perlengkapan aja, nggak perlengkapan kebersihan. Betul, perlengkapan saja. Oh, soalnya kalau sekarang itu kalau asrama putri itu kebersihan dan perlengkapan. Berarti kita sama-sama mantan koor gitu ya. Barangkali mbak yang melihat. Nah, Mas Asif ini kan jadi pengurus dari perlengkapan. Tugasnya apa aja pas di tahunnya Mas? Nah, jadi ya alhamdulillah saya bertugas pada saat menjadi pengurus asrama itu memberikan sebuah alat-alat yang spesial. Membeli khusus. Oh ya. Ya pembelian itu khusus untuk teman-teman asrama sekalian yang dimana mereka ingin roan saya fasilitasi walaupun dananya dari teman-teman sekalian. Iya benar. Nah di sana tetap kita tetap dikasih dari kas. Setelah itu disalurkan ke saya. Habis itu saya langsung berikan sebuah alat-alat yang berharga untuk teman-teman sekalian. Kira-kira barang yang sering rusak dulu apa sih? Jadi alat-alat itu yang paling sering rusak itu pada saat bertepatan dengan alat-alat kebersihan. Apa? Contohnya keran. Jadi alat kebersihan itu bukan keran, tapi seperti tempat sampah. Oh, iya. Di situ sapu, terus sulak untuk buat bersihin kaca dan lain-lain. Itu yang sering rusak buat teman-teman itu. Dikarenakan kan memang sering dipakai pada saat roan, karena saya rasa memang teman-teman itu sangat semangat sekali sehingga membuat banyak rusaknya gitu. Sampai jebol terus gonta-ganti gitu. Nah, pada akhirnya uangnya teman-teman juga yang betul. Dan saya juga dulu itu sering yang namanya salah satu alat untuk menyalurkan air yaitu pipa. Oh, pipa kenapa? Betul. Karena itu sering rusak buat dimainkan sama anak-anak. Jadi saya itu sering mengganti yang namanya keran untuk wudhunya teman-teman, keran untuk mandinya teman-teman, itu saya sering yang menggantikan di sana. Karena ketika rusak saya mengganti, yang membelikan juga saya dan juga teman-teman saya sekalian. Ngomong-ngomong tentang pengurus nih, yang saya tahu nih dari beberapa postingan Instagramnya Mas, lagi-lagi saya juga sering stalking Instagramnya Mas ya. Masnya sekarang sedang menjabat sebagai ketua dari Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam Indonesia. Betul. Nah, gimana nih perjalanan karirnya kok bisa menjadi ketua di Forum Nasional loh? Luar biasa ya. Dan menurut saya masih biasa saja itu. Ya. Tapi perlu kita ketahui semua perjalanan itu wajib kita nikmati.
proses itu wajib kita nikmati, karena apa yang membuat cerminan kita pada saat di pondok itu akan dibawa keluar. Ya sedikit saja pengantar buat perjalanan saya lah ini. Jadi pada saat dulu saya menjadi pengurus asrama Al-Furqon, ya di perlengkapan tadi memang saya belajar serius di sana untuk menjadi sebuah organisatoris. Dan di sana sehingga saya menemukan sebuah teman-teman, sahabat-sahabat yang begitu rakatnya sehingga bisa mensupport saya di saat saya terpuruk maupun hal yang lainnya. Dan begitu pun diimbangi dengan pada waktu saya pendidikan di SMA Darul Ulum 3. Oh, Darul Ulum 3 ya? Betul. Saya Darul Ulum 1 ya. Siap. Sekedar informasi ya. Lanjut. Jadi saya dulu di Darul Ulum 3 di Minimal itu ya alhamdulillah juga berorganisasi di organisasi intrasekolah atau OSIS. Nah, di sana Sebagai saya apa? di sana juga saya sebagai apa gitu ya? Itu koordinator keagamaan. Oh, nah. Itu dari apa pas ikut OSIS itu dari kelas berapa? Dari ikut OSIS itu kelas 1 SMA. Itu saya sudah Udah dari kelas 1 ya? bulat di sana. Ah. Jadi pada saat itu menjadi kepala koordinator keagamaan, dan alhamdulillah setelah itu saya diberi amanah tanggung jawab oleh teman-teman sekalian yang juga pengurus OSIS untuk menjadi ketua OSIS di SMA Darul Ulum Gunung. Nah, kembali lagi kalau ngomongin tentang ketua OSIS nih, saya juga pernah lagi-lagi stalking Instagramnya masnya. Saya nemukan postingan bahwa masnya itu lagi foto di depan banner, tulisannya itu ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Itu kira-kira acara apa, Mas? Oh iya, jadi alhamdulillah juga saya diberikan kesempatan di sana berproses dan diberikan pertama tadi ya tanggung jawab ketua OSIS. Di sana saya mengekspor diri saya bahwa saya tidak mau berhenti di tempat itu saja, tapi saya harus keluar dari zona nyaman. Jadi saya dulu itu memiliki sebuah prinsip yang dimana sampai sekarang saya pegang, bahwa saya ingin menjadi ikan yang besar di dalam kolam yang kecil. Oh ya. Karena apa? Filosofinya ini ya. Jadi ketika saya sudah menjadi ikan yang besar di dalam kolam yang kecil, maka yang terlihat adalah yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ketika kalau saya sudah merasa sempit di kolam tersebut, saya akan lompat ke kolam yang lebih besar lagi. Besar lagi. Dan di sana saya bersaing dengan ikan yang besar-besar. Kan gitu. Ya, Jadi itu mantap. filosofinya sebenarnya. Sedikit lucu tapi ya lumayan lah buat pegangan saya. di Tapi suatu- bisa dicontoh oleh teman-teman semua yang lagi dengerin, lagi lihat kita. Oh iya, bisa silahkan. Terus yang ketua OSIS terbaik tadi itu gimana? Jadi pada saat itu saya menjadi ketua OSIS SMA Darul Ulum 3 ya. Itu di pertengahan kepengurusan ada beberapa teman yang memberitahukan informasi tersebut, perlombaan untuk bisa mengikuti ajang 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Nah, di sana itu persyaratannya salah satunya memang membuat esai, dan itu cukup rumit sih menurut saya, karena saya belum pernah melakukan sama sekali terkait tulis menulis. Tetapi kenapa kok saya bisa alhamdulillah lolos di sana? Karena saya mempunyai pengalaman yang ada di asrama Al-Furqon Dormitory. Masya Allah. Kembali lagi ke sana. Ya. Karena saya dulu menjadi pengurus lakon, dan dulu lakon apa Ya. panjangannya itu Cakrawala Kreasi Oh, Al-Furqon. ya. Nice. Nice. Dulu saya juga lakukan, astagfirullah. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena di sana saya diajarkan menulis dan bagaimana cara intonasi sebuah bahasa, sehingga saya bisa membuat esai dan alhamdulillah tembus ke sana dan masuk di seleksi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. 100 ketua OSIS terbaik di Se-Indonesia. Indonesia. Nomor berapa kira-kira? Jadi dulu itu alhamdulillah saya nomor urut kalau tidak salah itu 25. Oh, 25. Hebat banget. Hebat. Ya alhamdulillah lah. Itu semua berkat Dukungan teman-teman. sekalian. Menurut informasi yang saya terima nih, Mas Asif dulu itu pas di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya itu menjadi ketua DEMA. Betul apa betul? Betul. Terus kira-kira kan dulu Masnya ini kan notabene pondok nih. Kira-kira ada perbedaan kultur nggak sih kayak organisasi di dalam pondok sama organisasi
saat Mas sudah lulus sih? Oh itu. Jadi memang ada sedikit beberapa organisasi yang berbeda dari kulturnya pondok, tetapi ada juga organisasi yang memang sama persis dengan kultur yang ada di pondok. Jadi kita sebagai alumni dari pondok, kita sudah bisa memilah dan memilih yang dimana organisasi tersebut condongnya lebih ke arah mana yang sudah pernah kita lakukan amalan-amalan yang ada di pondok, atau yang tidak sama sekali kita lakukan amalan-amalan yang ada di pondok. Nah, jadi alhamdulillah saya juga karena mungkin ada bawaan dari pondok, sehingga saya juga memiliki potensi lainnya untuk memetakan antara organisasi yang memang kulturnya sama dengan pondok atau tidak sama sekali dengan pondok. Jadi saya langsung memilih saja bahwasanya saya akan terjun ke organisasi yang memang sama dengan kultur yang ada di pondok. Oh, betul. Biar kayak langsung menerapkan apa yang didapat pas di pondok. Betul. Selain menjadi ketua Dema, terus kira-kira organisasi apa yang Mas Asif ikuti selama sudah lulus dari pondok pesantren? Ya, jadi ketika bicara seperti itu mungkin dari awal saya di SMA ya, saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua OSIS yang pertama. Dan setelah itu, setelah lulus, saya juga berproses di Universitas Negeri Surabaya dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya karena saya mahasiswa ekonomi syariah. Di sana saya juga pertama itu berproses di HMP atau himpunan mahasiswa prodi lah, seperti jurusan ekonomi syariah. Jadi sana saya sebagai anggota saja sebenarnya. Dan setelah itu anggota di Hima Prodi di Departemen Kewirausahaan, ya seperti bisnis seperti itulah kerjanya. Dan menangani atau memasarkan bisnis dari teman-teman, kita pasarkan ke teman yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan setelah itu, setelah menjadi Hima Prodi, alhamdulillah saya langsung direkrut dengan kakak kelas untuk menjadi anggota di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, setelah di Dewan Eksekutif Mahasiswa keanggotaan tadi, saya terus mencari pengalaman bahwasannya tidak cukup belajar hanya 1 atau 2 tahun saja untuk bisa menekuni sebuah organisasi. Perlu berulang kali ya? Betul. Jadi perlu berulang kali kita belajar karena memang tipe suatu masalah itu bermacam-macam. Jadi bagaimana kita mengatasi sebuah masalah tersebut agar bisa meminimalisir masalah yang ada di organisasi ke depannya nanti. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya di keanggotaan Hima, alhamdulillah beberapa bulan kemudian saya juga dipercaya dari teman-teman dari seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau intinya fakultas. Kalau di universitas lain mungkin presiden mahasiswa tingkat fakultas. Tapi saya di sana bisa dibilang gubernurnya. Karena biasanya dipanggil Pak Gub. Betul. Karena memang kampus itu adalah sebuah miniatur negara. Ibaratnya miniatur negara. Betul. Jadi ibaratnya miniatur negara yang dimana fakultas itu menjadi wilayah atau provinsi. Nah, untuk prodi itu menjadi sebuah kabupaten atau kota. Nah, untuk tingkat yang lebih nasional itu ada di Dema Universitas atau Senat Universitas. Jadi seperti itu. Ya tidak jauh lah beda antara parlemen atau pemerintahan yang pada saat ini. Jadi seperti itu. Itu kan yang di dalam kampus nih. Kalau yang di luar kampus apa cuman yang Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Bisnis tadi aja? Apa ada lagi? Ada lagi sih. Ya, saya juga berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari sejak saya mahasiswa baru hingga sekarang. Alhamdulillah saya masih istiqomah berproses di sana. Karena memang yang ada di sana yang diajarkan juga tidak jauh dengan di pondok. Nah, setelah itu alhamdulillah juga saya dipercaya lagi di tingkat nasional pada saat perkumpulan Asosiasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Islam
Dan yang hadir pada saat itu adalah Ketua Dewan Eksekutif dan juga Ketua Senat Mahasiswa. Ada kurang lebih 48 delegasi, dan yang mewakili itu Ketua Dewan dan Senat Mahasiswa dari kampus PTKI atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Nah, di sana pada saat saya forum, alhamdulillah saya di sana dipercaya untuk menjadi pimpinan pusat atau pimpinan tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Islam, khususnya di kalangan mahasiswa. Tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu. Kita kan udah dengerin bareng-bareng nih tadi kayak perjalanan karir Mas Asif, mulai dari organisasi saat di pondok, terus di dunia kampus sama di dunia luar kampus. Nah, apalagi sekarang kan Mas Asif sedang menjabat sebagai Ketua Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Bisnis. Sejauh ini ada nggak sih Mas kayak kendala atau susah senangnya menjadi seorang ketua gitu? Kayak kan mungkin pandangan saya dan kalian semua, Mas Asif ini kan kayak mengetuai dari organisasi ke organisasi, dari organisasi ke organisasi, itu kayak berat banget. Kira-kira dari Mas Asif sendiri susah senangnya itu kayak gimana gitu? Iya. Kendala-kendalanya kayak batuan geronjalan. Oke. Jadi memang di dalam proses itu tidak luput dari batuan-batuan yang memang harus kita lewati. Iya, batuan dan juga kerikil, batu besar dan kerikil. Betul. Itu juga harus kita lewati semuanya. Tapi kalau kita hanya berhenti di sana, ketika kita di sana tersandung dan jatuh, tidak mau bangkit lagi, maka kita hanya stagnan di sana. Jadi pada saat saya berproses itu memang banyak yang namanya hasil yang positif, hasil yang negatif, kendala, dan juga senang maupun duka, itu sangat banyak sekali. Jadi pada saat itu ini saya pernah mengalami yang dimana memang suatu hal keterpurukan untuk saya itu pada saat memimpin sebuah organisasi. Tetapi di sana saya juga berkaca pada diri saya sendiri, karena saya memang manusia biasa dan tidak bisa memiliki banyak kesaktian lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi saya masih memiliki teman, sehingga saya bisa membuat kepercayaan kepada teman saya sendiri pada saat itu. Tetapi teman saya sendiri tersebut kepada saya itu beringkar janji, mengingkari janji yang dibuat antara Mas dan temannya Mas itu. Betul. Jadi ceritanya itu pada saat saya mau menjabat sebagai ketua dari sebuah organisasi. Intinya pada saat itu saya dibilang di backup penuh pada saat itu. Tapi ketika saya setelah menjadi sebagai ketua, karena kan kita tidak luput dari sahabat, teman dan yang lainnya untuk mendukung saya menjadi ketua. Di sana saya juga mendapat sebuah arti yang namanya bahasa kasarnya pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimana semua kepercayaan saya, hal-hal yang memang pribadi untuk sebuah bicara tentang politik, itu dia sudah mempunyai kunci dari saya, dan itu disebarkan oleh pihak lainnya. Jadi bisa dibilang itu sebuah pengkhianatan yang sangat besar lah bagi saya itu, karena memang kebocoran rahasia saya intinya yang memang tidak harus diumbar kepada publik atau calon kandidat yang lainnya, seperti itu pada saat kontestasi pemilu. Nah, setelah itu juga banyak terkait dengan suka maupun dukanya pada saat memimpin, karena yang kita pimpin bukan hanya 100 atau 200 manusia atau orang atau mahasiswa, tapi ribuan mahasiswa yang alhamdulillah saya juga memimpinnya, dan itu sangat tidak mudah ketika memimpin beribu-ribu mahasiswa, karena kita harus memilih bagaimana tupoksi dari mahasiswa semester 1 hingga jenjang semester 8 yaitu mahasiswa akhir, karena setiap permasalahan mahasiswa itu berbeda. Jadi mahasiswa semester 1 biasanya bingung kalau ada KRS ya, kalau di kampus-kampus itu pemrograman pembelajaran berikutnya. Karena mahasiswa baru itu biasanya harus ada bimbingan khusus dari kakak kelasnya agar tidak salah dalam memilih sebuah kelas ataupun yang lainnya. Nah,
Di sana begitu juga berbeda ketika ada masalah dari kakak tingkat yang lebih tinggi lagi semester 8 pada saat mau mengerjakan skripsian. Karena itu memang ketika prosedur skripsi itu tidak berjalan dengan sesuai yang ada di realnya atau sesuai peraturan yang ada di kampus, maka yang ketika itu ribet atau ketika itu pusing ya juga ketuanya. Yeah. Jadi memang yang disibukkan ya ketuanya, karena pada saat dan kondisi yang seperti itu mau nggak mau kita harus terjun langsung pada saat yang seperti itu untuk menyelesaikan sebuah problematika yang ada. Entah itu kita langsung melapor kepada Kaprodi atau kepada dekan, karena yang sebagai fasilitator dari mahasiswa kepada pimpinan fakultas maupun rektorat ketika itu sudah ada di kampus itu adalah Dema maupun senat mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, kalau masalah senang ya alhamdulillah saya masih menikmati semua proses ini. Mulai dari awal hingga sekarang, dari saya di pondok hingga sekarang saya masih menikmati semua proses ini. Karena ketika sudah berproses, ya mau nggak mau kita harus menikmati. Apalagi tanggung jawab, mau nggak mau kita harus tanggung jawab ketika kita menjabat, bahasa kasarannya menjabat ya. Dan kita juga menyandang gelar santri. Yang dimana santri ini adalah sebuah tanggung jawab penuh dari diri kita sendiri masing-masing khususnya. Sudah harus mengamalkan yang ada di pondok, sudah harus mengamalkan ketika kita di pondok dan kita bawa keluar dan kita implementasikan kepada masyarakat sekitar, itu wajib kita amalkan karena itu tanggung jawab kita. Dengarkan. Wah, permasalahannya itu kayak rumit ya menurut saya yang nggak jadi ketua gitu loh. Untuk orang awam seperti saya. Nah, kira-kira Mas Asif sebagai ketua di berbagai tempat, kira-kira ada kayak rasa jenuh gitu nggak sih Mas, kayak bosen sama organisasi itu, kayak aduh capek, males sih permasalahannya gitu mulu, atau kayak Masnya itu kayak capek sama anggota Masnya gitu. Kira-kira pernah nggak? Sangat pernah kalau hal seperti itu, karena pada saat saya di kepengurusan Dema, pada saat itu saya juga merasakan jenuh, karena memang sangat berat dalam memimpin ribuan mahasiswa dengan keanggotaan yang hanya limit kurang lebih 35 anggota. Dan di sana setiap anggota pastinya mempunyai tupoksi kinerja tersendiri-sendiri. Jadi saya pun harus pintar memutar otak untuk memanfaatkan ataupun untuk bisa berkoordinasi dengan seluruh anggota dan bisa maksimal kinerjanya. Biar menjadi satu tujuan lah istilahnya. Dan titik jenuh pun saya pun merasakan pada saat saya berada di semester, kalau nggak salah itu semester 3. Semester 3 udah semester 3 itu merasa jenuh banget pada saat menjadi keanggotaan Dema kalau nggak salah itu. Masih anggota padahal. Masih anggota. Karena di sana saya merasa kok saya gini-gini aja, padahal itu saya sudah ikut organisasi. Kok saya gini-gini aja, saya nggak ada kemajuan, saya nggak ada apa. Akhirnya saya terpelanting dengan kehidupan kampus, yang dimana kehidupan kampus itu seperti halnya hanya nongkrong biasa. Pada saat mahasiswa itu berangkat sore pulang pagi kan seperti itu, dan tidak membawakan manfaat. Nah, di sana saya merasa jenuh. Kenapa ya saya kok hanya gini-gini aja? Dan saya ingin keluar dari sebuah organisasi. Karena memang ada beberapa urusan yang memang itu membuat saya jenuh. Seperti yang saya rasakan memang terkena kehidupan kampus. Seperti memang kenal dengan wanita. Masya Allah, itu memang salah satu kayak faktor terbesar mungkin. Faktor terbesarnya. Tapi saya mencoba memutar lagi bahwasannya itu bukan faktor terbesar dalam mempersulit sebuah karir, tapi itu bisa menjadi faktor penyemangat. Masya Allah. Tapi jangan dimasukkan hati ya. Iya. Jadi seperti itu. Pada saat itu memang saya hanya fokus pada itu saja sih. Sehingga saya merasa jenuh dan saya tidak mau berproses lagi. Dan ketika itu saya disadarkan oleh sahabat saya, teman saya, karib saya. Lagi-lagi sahabat ya. Betul. Untuk berproses kembali di organisasi itu. Iya. Kalau tadi saya ngomongin tentang kayak rasa jenuh, sekarang saya kayak bertanya,
gimana sih cara ngatur waktu Mas Asif ini? Kan juga mengetuai di mana-mana. Terus apalagi Mas Asif ini juga semester akhir kan ya. Betul. Saya masih baru mau semester 5. Maksudnya masih muda lah ya. Maksudnya kan udah kayak semester tua gitu. Gimana cara mengaturnya? Sibuk-sibuk skripsi kan Mas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi karena memang bertepatan pada saat pandemi ya sekarang ya. Dan juga saya pun harus memaksimalkan semua kinerja saya menjadi ketua dan intinya memimpin sebuah organisasi dengan kewajiban saya yang harus menghormati dan juga mentaati, yakni belajar. Nah, di sana saya juga tidak meninggalkan yang namanya organisasi ketika saya belajar. Jadi pembagian waktu harus rata karena di organisasi diajarkan yang namanya manajemen organisasi. Itu diajarkan di sana sebenarnya. Dan kalau mau dikaji juga ya alhamdulillah karena manajemen organisasi bisa memanfaatkan waktu luang itu menjadi waktu yang berharga. Waktu emas. Betul. Jadi yang bilang atau ada yang bilang waktu adalah emas itu memang benar. Dan ketika kita menyanyiakan waktu 1 atau 2 detik atau 1 menit itu sangat tidak bisa maksimal lah. Jadi yang perlu kita ketahui juga bahwasannya saya pun berproses di perkuliahan hingga semester akhir ini dan juga organisasi. Alhamdulillah saya masih istiqomah dalam memanajemen waktu saya. Jadi ketika itu sore seperti halnya ya, sore saya melakukan rapat organisasi, malam saya diskusi dengan teman-teman, lantas kapan saya mengerjakan skripsi. Itu kan yang dipertanyakan, karena alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Udah lulus? Alhamdulillah saya sudah lulus tepat waktu pada bulan April 2020 kemarin. Kemarin loh Mas? Iya. Sumpah. Jadi bisa dibilang memang 3,5 tahun ya. Bisa dibilang 3,5 tahun, tapi dengan kesibukan yang seperti itu. Hebat. Nah, memang yang perlu kita ketahui pada saat saya mengerjakan sebuah skripsi yang memang dibilang itu membuat mood jelek kalau sama mahasiswa yang lainnya. Tapi itu saya nikmati pada saat saya free. Free-nya kapan? Ya setiap hari saya bisa meng-free-kan sebuah waktu karena tidak sibuk dengan organisasi. Jadi biasanya yang saya gunakan untuk mengerjakan skripsi itu di pagi hari. Oh, pagi hari. Alasannya kenapa? Kurang lebih jam 10 lah itu saya mulai mengerjakan. Ya saya kira habis subuh gitu ya. Kurang lebih kan pagi itu masih pagi kan. Jadi kurang lebih jam 10. Tapi saya istiqomahkan mungkin 2 jam atau 3 jam saya mengerjakan skripsi setiap hari. Alhamdulillah. Jadi selesainya mungkin habis zuhur saya berangkat lagi ke kampus untuk menjalankan sebuah tanggung jawab saya sebagai organisasi. Ya, alhamdulillah 1 bulan saya bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Alhamdulillah. Udah lulus ternyata ya teman-teman. Iya, alhamdulillah. Selamat ya Mas, selamat. Iya. Itu juga berkat dukungan dari teman-teman sekalian. Balik lagi ke teman-teman. Betul. Nah, karena manajemen waktunya juga sangat bagus sekali, terus Masnya juga bertanggung jawab, kayak rasanya itu sempurna banget gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak tokoh inspirasi buat Mas kayak bisa sampai seperti ini gitu? Kira-kira siapa? Kalau dibilang tokoh inspirasi yang pasti utama adalah kedua orang tua saya. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang bisa dibilang ridho wa ridho walidain. Oh iya. Betul ya? Betul ya? Betul. Berarti alhamdulillah saya masih santri. Iya. Nah, jadi memang kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya pada saat saya lahir hingga sekarang. Jadi beliau yang mensupport. Dan tidak lupa selain itu sahabat-sahabat saya. Tapi kalau tentang idola, itu saya mengidolakan ya yang pasti Nabi besar kita, Masya Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keteladanan tauhidnya dan juga akhlaknya tetap kita menjadi sebuah umatnya yang harus menteladani Rasulullah kan gitu. Jadi kalau mengidolakan pemimpin yang ada di negara ini, itu saya mengidolakan presiden karena beliau nomor 1 di Indonesia. Kira-kira presiden keberapa? Kan presiden banyak ya, banyak. Jadi
yang memang saya lihat pola pemikirannya, paradigmanya seperti apa, dan juga pola gerak memimpinnya seperti apa, saya sangat suka dengan presiden yang pertama. Dan ketika itu semangat juangnya yang luar biasa yang patut kita teladani pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga memberikan proklamasi itu juga sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Tidak cukup di sana juga, karena saya memang orangnya tidak suka yang namanya lihat hanya satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang. Ada lagi. Betul. Jadi memang saya mengidolakan presiden juga, salah satunya itu. Ada lagi? Siapa? Ada lagi, yaitu Presiden B.J. Habibie, yang dimana keintelektualnya luar biasa, teknologi luar biasa, karena Indonesia ini memang sangat membutuhkan orang-orang atau sosok seperti beliau, dan itu juga cerminan dari beliau kepada masyarakat sekitar agar bisa mencontoh dari kinerja beliau. Tidak lupa juga saya mengidolakan sekali dengan presiden yang keempat, Gus Dur. Nah, betul. Jadi saya mengidolakan presiden yang keempat karena beliau luar biasa takdim, luar biasa akhlaknya, luar biasa hatinya, idola para santri lah ya. Betul, idola para santri. Sehingga kita juga bisa mencerminkan sebuah akhlak dari beliau dan kita bisa maksimalkan di sana. Jadi ketika saya berkaca dari ketiga idola saya pemimpin negara, ya kita bisa memaksimalkan dari semangat juang dan seperti itu, dan kita bisa maksimalkan dalam berintelektual, memikirkan sebuah hal, memikirkan sebuah paradigma, dan setelah itu kita juga bisa menata hati. Karena semuanya juga harus pakai hati. Perasaan pun pakai hati ya. Pakai hati. Terus ada lagi nggak yang menginspirasi banget buat Mas selain yang sudah disebutkan tadi? Jadi semua itu memang tolak ukur jangka panjang saya memang, karena secara lingkup nasional presiden lah yang menguasai di negara ini. Betul. Tetapi di balik itu ada langkah kecil yang selalu mensupport saya dan juga yang selalu membimbing saya ketika saya keliru, ketika saya ada apa-apa. Dan semasa itu saya mulai proses, yakni di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Wah, siapa nih kira-kira? Tepatnya di asrama Al Furqon Dormitory. Oh, saya sudah bisa menebak ya. Nah, di sana saya juga tidak luput dari bimbingan para ustadzah, para ustadz yang juga membimbing saya menjadi santri yang benar-benar santri, yang juga mentaati sebuah aturan, akhlak, dan juga yang lainnya. Dan juga tidak lupa dari support yang juga berasal dari Gus Asmi selaku pengasuh asrama Al Furqon, yang dimana selalu memberikan dedikasinya kepada santri-santri, sehingga santri-santri dicetak menjadi santri yang memang benar-benar kreatif. Karena memang saya selalu stalker itu dengan Instagramnya Al Furqon Dormitory itu. Makin berkembang. Betul, makin bagus. Berkembang pesat. Pada saat zamannya saya mungkin ya hanya itu aja, Banjari. Belum ada YouTube juga kan? Belum ada YouTube. Karena YouTube itu mulai di tahun saya. Oh begitu, saya kurang tahu hal itu. Jadi memang semakin lambat laun ke depannya, alhamdulillah Al Furqon semakin progres ke depannya dan semakin kreatif. Karena memang dari pengasuh, dari para guru, semuanya mendidik untuk lebih kreatif. Jadi apa ya? Ketika saya berproses di asrama Al Furqon, itu saya itu lebih didoktrin, kasarannya seperti itu, didoktrin untuk mencapai sebuah apa ya, kreativitas saya sendiri atau bakat saya sendiri, pencarian diri lah intinya. Dan pencarian di sana jati diri. Betul. Nah, di sana saya juga apa ya? Ya itu tadi, bergelut di organisasi. Ketika bergelut di organisasi, saya tekuni benar-benar hingga saat sekarang ya alhamdulillah saya diberikan kepercayaan menjadi pimpinan pusat Fornas PBI tadi. Jadi memang tidak lupa itu tadi, dari pengasuh asrama Al Furqon dan juga guru-guru di Pondok Pesantren Darul Ulum, semuanya yang membimbing saya hingga saat ini. Nah, dari tadi kita kan udah kayak bahas gimana tentang sebuah organisasi dan memimpin sebuah organisasi lah ya.
biar nggak tegang, kita main games. Buat ada beberapa pertanyaan cepat nih buat masnya. Oh iya, Nanti iya, silahkan. saya menyebutkan 2 pilihan, masnya tinggal langsung jawab aja. Oke. Ya. Ada waktu detikan atau menitan? Oh nggak usah. Jadi kayak langsung tanpa ada kayak mikir gitu, kayak langsung jawab tos gitu. Iya, iya. Nah kita mulai ya. Siap mas? Iya, silakan. Pertanyaan cepat loh ini. Iya. Ayo, yang pertama, Cak Patkur, Cak Senyum. Cak Senyum. Ayi atau Mate? Ayi. Kuda atau si kembar? Apa nih? Kok nggak bisa jawab cepet nih? Kenapa ini? Ayo. Si kembar. Oh, iya. Ini kayaknya susah banget ini. Mas Agi atau Mas Wawan? Ini dua-duanya. Oh, nggak bisa. Tidak Harus pilih bisa salah itu. satu. Kalau dipilih salah satu nanti saya pilih kasih. Oh iya. Tapi saya kayak kepo banget gitu loh. Mas Agi atau Mas Wawan? Ayo coba. Agi. Ayo. Maaf ya Mas Wawan. Terus yang terakhir nih, organisasi atau asrama? Asrama. Kenapa? Jadi memang ketika saya berorganisasi, awal mulanya saya berproses memang di asrama Al-Furqan. Kenapa saya pilih asrama ya? Oh iya. Udah. Buat penutup nih, buat teman-teman yang lagi nontonin kita berdua, saya ada pertanyaan buat Mas Asif juga. Yes. Menurut Mas Asif itu pemimpin yang baik itu kayak gimana? Kalau berbicara pemimpin yang baik, memang tidak luput dari sifat wajib Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Iya. Yang dimana sidik, amanah, tabligh, fatonah. Iya. Iya kan? Iya. Karena memang di sana semua sudah mendasari yang dimana bisa dibilang pemimpin itu harus jujur, harus amanah, dan dalam menyampaikan suatu hal itu harus sesuai dengan apa yang dia dapat, dan juga selalu dapat dipercaya. Jadi dia itu tidak berbohong dalam berkata maupun berdusta dalam mengatakan hal yang sudah dia lakukan. Dan memimpin itu juga tidak mudah pastinya. Memang perlu banyak pengalaman sebelum menjadi pemimpin. Tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pastinya dia adalah pemimpin. Iya. Betul kan? Betul. Karena dia memimpin dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu hal untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi menurut saya itu yang pasti kita harus jujur, adil, dan juga bertanggung jawab dalam segala bidang. Dan juga apalagi kita sudah menyandang sebagai gelar santri seumur hidup, yang dimana itu tidak bisa luput dari semua tingkah laku kita, agar kita juga dalam bergerak terus berhati-hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sudah puas belum teman-teman di rumah? Sudah puas lah ya, kita kan udah ngobrol dari kapan tahun. Ya. Nah mungkin cukup sampai di sini saja. Nantikan podcast selanjutnya. Podcast Mas. Ini program baru kita. Oh iya, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah, terima kasih kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat Mas Asif sudah capek-capek datang dari Surabaya ke Lamongan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Mas Asif yang sudah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Lamongan untuk hadir di muka. Lucu gak sih? Lucu gak jelas tapi Jai. Iya. Ya, ayo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton kita berdua. Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Asif yang sudah capek-capek dari Surabaya ke Lamongan buat datang untuk kita semua dan berbagi ilmu tentunya. Iya. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf ya Mas. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ingat jargon kita nggak? Yang Afrikan ya.
Diingatkan? Masih ingat. Ya, sama-sama. Al Furqan. Seduluran selawasi. Terima kasih. Dadah. Dadah.